Munajat yang ketiga dari munajat To'at al-Iskandari yang dimuat di dalam kitab Al-Hikam. Ilahi, wahai Tuhanku, Tuhanku, ya Rabb, inna ikhtilafa tadbirika, sesungguhnya perubahan-perubahan keputusan-keputusan engkau, wa sur'ata khululi maqadirika, dan cepatnya pergantian takdir-takdir engkau, mana'a ibadakal arifina bika, itu mencegah hamba-hamba engkau yang arif terhadap engkau, anis sukuni, daripada diam merasa tenang, ila ato'in, ketika dikaruniai taat oleh Allah, wal ya'si, dan merasa putus asa, fi balain, ketika diberi cobaan bala oleh Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Keputusan Allah itu yang merupakan takdir Allah, qadha dan qadar Allah, itu sebenarnya tidak berubah. Jadi sudah dituliskan di Lauh Mahfuz. Tetapi bagi hamba yang dialami oleh hamba, keputusan-keputusan itu dari Allah seakan-akan berubah dengan cepat. Pergantian takdir dari Allah itu seakan-akan mudah sekali ditemukan. Bisa saja seorang hamba itu hari ini fakir. Kemudian sebenarnya Allah SWT sudah menetapkan bahwa dia suatu saat dirubah menjadi kaya. Atau sebaliknya, hari ini hamba tersebut sedang sakit, sedang tidak enak. Lalu bisa saja Allah merubah ketetapannya dan menjadikannya sehat. Bisa saja hari ini jahlun, bodoh, lalu suatu saat Allah menjadikannya berilmu, pintar. Atau sebaliknya, suatu saat berilmu, pada suatu saat Allah mencabut ilmu-ilmunya sehingga menjadi bodoh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cepatnya pergantian takdir itu membuat para hambanya yang arifin billah, tidak begitu saja tenang dengan karunia-karunia Allah yang mereka terima. Oleh karena itu, jika diberi karunia duniawi, seperti harta benda, atau dikaruniai tingkatan spiritual yang tinggi oleh Allah, seperti ma'rifat, mengenal rahasia-rahasia ilahi, mereka tidak terlena, tidak merasa tenang, tidak begitu memperdulikannya. Karena di mata hamba-hamba yang arif billah ini, semua itu pasti sirna, fana. Bahkan mungkin berubah menjadi sebaliknya. Yang mereka pedulikan hanyalah Allah SWT. Ada atau tidaknya karunia-karunia nikmat Allah itu bagi mereka sama saja rasanya. Sebaliknya, cepatnya perubahan takdir
itu membuat para hamba-hamba Allah yang arif billah tidak mudah putus asa dalam menghadapi cobaan-cobaan. Oleh karena itu, jika diberi cobaan-cobaan seperti sakit, kemiskinan, atau diberi cobaan spiritual, melakukan maksiat, mereka tidak pernah putus harapan kepada Allah SWT. Mereka semua bisa bersabar menanti hilangnya semua cobaan itu. Bahkan mereka yakin semua cobaan itu akan diganti dengan yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya coba kita lihat bersama-sama Syarah Iqadul Himam. Ilahi wahai Tuhanku, inna ikhtilafa tadbirika wa sur'ata khululi maqadirika mana'a ibadakal arifin bika minas sukuni ila ata'in wal ya'si minka fi bala. Qultu, kata musannif, ikhtilafat tadbiri huwa iqamati kulli abdin fi hikmatihi ala hasabi iradatihi wa masyiatihi. Perubahan-perubahan pengaturan Allah SWT itu menegakkan bagi setiap hamba iqamatu kulla abdin fi hikmatihi, di dalam hikmah-hikmahnya, ala hasabi iradatihi wa musiatihi, atas sekira-kira kehendaknya Allah, wa musiatihi, dan akibat buruknya, itu tetap tegak setiap hamba itu menanti hikmah-hikmahnya. Dari dalam kondisi fakir maupun kaya. Pada saat kondisi fakir, sabar menghadapi cobaan. Tetap berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bersabar dan mengatasi kekurangan-kekurangan kefakirannya dengan berusaha. Dalam kondisi ghina, kaya, bersyukur kepada Allah SWT dan tidak terlena dengan kekayaannya. Demikian pula min ilmin au jahlin, dalam kondisi berilmu atau dalam kondisi sedang tidak berilmu, bodoh. Min izin au dhillin, dalam kondisi mulia atau dalam kondisi hina. Min qabdin au basyatin, dalam kondisi sempit atau dalam kondisi sedang lapar. Min sakomin au sihatin, atau dalam kondisi sakit atau sehat, atau dalam kondisi marodin, sakit. Min imanin au kufrin, atau bahkan dalam kondisi iman au kufrin, atau sedang kufur melakukan maksiat. Ila ghairi dzalik. Min ikhtilafi asaril qudrati, dari perbedaan-perbedaan pengaruh-pengaruh qudrah kekuasaan Allah. Wa tanawu'in madhahiril hikmati, dan dari macam-macamnya dohirnya hikmah-hikmah dari nikmat maupun nikmat itu. Dan wasur'atu khulul maqadiri, dan cepatnya perubahan-perubahan takdir Allah. Wa tabdilu tilkal ahwal, ialah berubahnya kondisi-kondisi itu,
fi asro'i halin, dalam kondisi cepat. Seorang yang arif itu tidak merasa bahwa segala sesuatu yang diterima, baik berupa nikmat maupun berupa nikmah cobaan, itu menyebabkan berpengaruh kepada dirinya terhadap Allah SWT. Cepat perubahan itu dirasakan oleh seorang yang arif. Min fakrin ila ghina, dalam kondisi fakir, bersabar terhadap cobaan, ila ghina, berubah menuju mendapatkan kekayaan dari Allah SWT. Mensyukuri nikmat itu tidak lalu menjadi takabur dan makin jauh kepada Allah SWT. Wa min ghina ila fakrin, atau dari kaya kepada miskin. Wa min ilmin ila jahlin, atau dari berilmu kemudian menjadi bodoh. Dan sebaliknya, wa min jahlin ila ilmin, dan dari bodoh kepada berilmu. Wa min zillin, dan dari mulia kemudian menjadi hina. Wa min zillin ila izin, dan dari kaya, dari hina kepada mulia. Wa min qabdin ila basatin, dari tercabut nikmat-nikmat dalam kondisi sempit, ila basatin, kepada kondisi lapang. Atau wa min basatin ila qabdin, dalam kondisi lapang kepada kondisi sempit. Wa min sakomin ila sihatin, dalam kondisi sakit kepada sehat, atau sebaliknya dalam kondisi wa min sihatin ila sakomin, dalam kondisi sehat kepada sakit. Kemudian mari kita coba lihat Syarah Syarqawi. Ilahi, Tuhanku, inna ikhtilafa tadbirika, sesungguhnya perbedaan-perbedaan pengaturan-pengaturan Engkau. Perbedaan-perbedaan, perubahan-perubahan tadbirika, takdir-takdir Engkau. Faqad yakunu, maka kadang-kadang seorang hamba itu qad yakunul abdu fakiron, maka kadang-kadang seorang hamba itu diberi cobaan oleh Allah dalam kondisi fakir. Faqad yakunul abdu fakiron lahu al-ghina, lalu dirubah oleh Allah SWT menjadi kaya. Wabil aksi, dan sebaliknya. Wa yakunu maridon, dan kadang-kadang seorang hamba itu dalam kondisi sakit. Fayudabbirullahu lahu as-sihat, lalu Allah merubah menjadi sehat. Wabil aksi, dan sebaliknya. Fal muradu bitadbiril mudabbiri, maka bermula yang dimaksud dengan pengaturan al-mudabbir, yang maha mengatur, pengaturan Allah. Ay al-muqaddiru, yang maha mentakdirkan. Walada atfun litafsiri qauluhu wa sur'atu khulula maqadirika, dan kalimat tadi itu merupakan atof bagi tafsir perkataan berikutnya, wa sur'atu khulula maqadirika, dan cepatnya perubahan-perubahan takdir Engkau. Ay al-muqaddirata alal abdi, yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT alal abdi, terhadap seorang hamba. Mana ibadakal arifin, itu mencegah hamba-hamba yang arif bika, terhadap Engkau, anis sukuni mingka, daripada tenang, diam, merasa ayam, ila atoin, terhadap pemberian-pemberian nikmat dari Allah. An sukunihim ila atoin yakhduru minka, dari merasa tenang diam kepada pemberian-pemberian Allah. Yasduru minka, yang berasal dari Engkau. Wal ya'si, dan merasa putus asa, minka, dari Engkau, fi balain,
seorang hamba yang arif itu tidak merasa putus asa ketika menerima cobaan minka dari engkau fi balain. Merasa putus asa minka dari engkau fi balain ketika mendapat cobaan. Fa'idha qoma yaltafituna illa ilal mawali. Fa'idha qoma, maaf, sini. Fa'idha qoma bihim baliyatan bidun yatin kamarodin au fakrin au diniyatin kamaksiatin. Apabila seorang hamba itu sedang menerima cobaan dunia seperti sakit, au fakrin atau kefakiran, au diniyatin atau cobaan agama, kamaksiatin seperti bermaksiat kepada Allah SWT. Layai asuna, mereka tidak putus asa, min zawaliha, dengan hilangnya semua itu. Bi'idnyani dhiddiha kama waqa'ali ghairihi. Dengan sabar menunggu-nunggu lawannya dari cobaan itu, seperti yang sudah dialami oleh orang-orang selain mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam munajat yang ketiga ini, Syekh Ibnu Ikam Al-Askandari, Syekh Ibnu Athaillah Askandari, beliau mengajarkan kepada kita untuk kalau sedang menerima nikmat-nikmat Allah, disyukuri. Tidak lalu nikmat-nikmat itu menambah jauh dari Allah SWT. Orang-orang yang arif billah dengan nikmat-nikmat itu menjadikan nikmat-nikmat itu sarana untuk makin mendekat kepada Allah SWT. Demikian juga ketika menerima nikmat, menerima cobaan, nikmah, cobaan dari Allah SWT. Orang-orang yang arif billah itu tidak mudah putus asa karena tahu dengan pasti bahwa nikmat Allah SWT itu perlu disabari dan perubahannya cepat, dirubah oleh Allah SWT menjadi sebaliknya, menjadi nikmat Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu menjadikan semua yang kita terima, baik itu berupa nikmat maupun nikmah cobaan dari Allah SWT, untuk sarana takarrub kepada Allah SWT, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang arifin, hamba-hamba Allah yang ma'rifat. Demikian kaji kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat barokah bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.